Pada beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya ke Wisma untuk melaksanakan dan menghadiri perkawinan salah seorang saudara kita. Begitu saya memasuki halaman parkir Wisma, saya melihat sudah ada beberapa orang yang hadir, dan dari pakaian adat yang mereka kenakan beserta bus dan nomor-nomor STNK kendaraan yang mereka naiki, bisa diketahui bahwa mereka kelihatannya adalah dari pihak mempelai pria yang datang dari daerah atau kabupaten yang lain. Lalu pada saat saya memarkir kuda besi di pojok parkiran berdekatan dengan kantin Wisma, saya lihat ada beberapa orang yang tersenyum-senyum. Mungkin mereka melihat tulisan atau stiker yang saya tempelkan di kuda besi tersebut. Kalimatnya adalah, "Pulu ganding lah megogo, tapi ulah pesega-sega. Adi i pesega-sega, sega rusakna." Yang artinya adalah, pulu ganding orang baik-baik jangan diganggu. Kalau diganggu akan hancur rusaknya. Mungkin melihat itu mereka merasa lucu sehingga mereka tersenyum-senyum. Bagi saya tidak masalah. Akan tetapi setelah saya membuka helm, saya perhatikan ada dua orang yang berlari dari kantin menuju ke ruangan Wisma, lalu duduk di samping tumpukan tas-tas mereka yang mereka tinggalkan tadi di sana. Lalu saya berjalan mendekati lobi, dan di sana juga sudah banyak yang duduk di barisan kursi dan bangku-bangku yang tersedia. Anehnya, walaupun saya sudah berusaha tersenyum ke kiri dan ke kanan, mereka kelihatannya memandang saya dengan pandangan sangat curiga. Bahkan beberapa ibu-ibu langsung mendekap tas tangan yang ada di pangkuannya. Lalu saya mulai berpikir, dan akhirnya saya bisa menebak. Hati saya berkata, sebagai orang yang terlalu sering kena razia muka jelek, mungkin inilah penyebabnya mereka berlaku atau bertingkah sedemikian. Singkat cerita, dalam hati saya, ini pasti karena muka saya yang serem, yang dilengkapi kumis, jambang dan jenggot yang panjang. Maka melihat gerak-gerik mereka yang saya amati tanpa mereka sadari, saya akhirnya tersenyum sendiri. Kemudian saya memasuki Wisma untuk ngecek apakah meja dan kursi-kursi sudah ditata. Kemudian sesuai dengan tradisi adat, saya juga melihat apakah tikar sudah dibentang dengan benar. Lalu setelah melihat semuanya sudah ditata dengan baik, saya melompat ke panggung tempat di mana pemain keyboard berada. Dengan cara tersendiri, saya perhatikan wajah mereka semakin curiga.
Lalu saya katakan kepada pemain keyboard, "Bang, daripada abang main sendiri, tolong berikan saya mikrofon biar saya coba untuk bernyanyi." Dengan senang hati teknisi keyboard langsung menyerahkan mikrofon, dan setelah dia tes baru dia serahkan. Yang saya mau katakan adalah, sebagai artis kampung tapi tidak kampungan, saya sengaja memilih lagu kocak yang bernada cepat dan riang gembira. Dan lagi-lagi, sebagai artis yang tidak pernah rekaman, tetapi suara saya cukup dikenal walaupun tidak terkenal. Baru bait pertama saya nyanyikan, lalu datanglah beberapa orang. Ada yang membawa piring dan gelas, ada yang membawa cuci tangan dalam mangkok, ada yang membawa ember berisi nasi, dan ada pula yang membawa ember yang berisi lauk pauk. Dan hampir bersamaan mereka katakan, makan dulu, nanti nyanyinya." Bersamaan dengan intro musik, saya menjawab, thank you, saya sudah makan di rumah, tinggal ini obatnya." "Obat kok nyanyi?" sahut mereka sambil tertawa. "Biar hilang tuanya, mudanya juga sudah lewat," saya katakan. Setelah saya menyanyi beberapa lagu dari 3 daerah yang berbeda, saya memilih duduk di sudut ruangan di atas bentangan tikar yang tadi sudah disiapkan. Melihat saya mengeluarkan sarung dan beberapa catatan hasil musyawarah terdahulu, saya melihat mereka mulai berbisik satu sama lain. Lalu beberapa orang pria datang mendekat dan duduk di hadapan saya. Kemudian ada yang berkata, "Tabone, edemuna nakinate," ujarnya, yang berarti, "Wah, enak sekali lagu kamu yang tadi." Yang lain berkata, "Hebat mangoti, seloh mangun dene merendeken lagu." Itu dalam bahasa Pakpak, yang artinya, "Hebat juga kamu bisa bernyanyi sebaik itu." "Imo dah," kata yang lain. "Oh, ya itu betul." Kira-kira demikian artinya. Lalu saya menjawab, "Ya, sekedar untuk mengisi waktu kosong sembari menunggu undangan yang lain, dan pengantin juga masih dalam pemberkatan." Kemudian tradisi 3 suku berbeda ini sangat saya kenal, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat terbuka dan terus terang. Maka waktu itu istilah Medan mengatakan saya langsung tembak di tempat. Artinya apa? Saya katakan pada mereka, kenapa harus dipermasalahkan saya bisa bernyanyi, apakah baik atau tidak? Lalu kata mereka, "Molo mamereng posini bohimune mabiar dua," yang artinya, kalau ngelihat kerasnya tampang Anda itu, kami menjadi takut. Lalu saya katakan, apakah karena aksesoris ini yang demikian lengkap sebagai karunia, Anda langsung menilai dari luarnya saja? Apakah karena kumis, jenggot tebal dan panjang, dan juga dilengkapi dengan jambang, lantas Anda berpikiran negatif? Mereka katakan, "Mohon maaf jika kami salah menilai." Ya. Kemudian saya katakan,
sambil bercanda. Don't see the book by the cover. And please, don't see the gadget by the casing. Mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Baik boy dumar bahasa Inggris ate. Salah satunya. Artinya, wah bisa juga berbahasa Inggris. Lalu saya tambahkan, ini kumis, ini jambang, dan ini jenggot lebat dan panjang. Ini bukan cari masalah, tapi semua ini adalah cari makan. Mereka semakin ngakak, bahkan ada yang sampai memukul-mukul tikar dan lantai dengan tangan. Dan untuk mengakhiri cerita, karena pengantin sudah datang dan undangan juga semakin banyak yang hadir, saya berkata kepada mereka, memang sulit menerima orang bertampang serem, walau hatinya lembut dan sejuk seperti salju. Tapi begitu gampangnya orang yang berwajah tampan dan ganteng melakukan penipuan, bahkan menjadi koruptor. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Saya bangkit lalu meminta mikrofon untuk mengatur posisi duduk para hadirin. Mereka tertawa sambil juga ikut bangkit berdiri, dan mereka berbisik sesama mereka, ai Raja Parhatai do HP mirip punakin Raja Copet, yang artinya rupanya Raja Adat, tadi kita pikir Raja Copet. Ya. Inilah pengalaman nyata, tapi tetap saya syukuri walaupun apa adanya. Thanks, ciao.